tinggal di Katumiri Pak, di atas. Oh. Jadi lebih kurang kalau saya perhatikan itu, kalau saya kadang kan kalau nggak ada kendaraan saya suka naik Gojek ya. Iya. Lebih kurang 3 kilo. Oh 3 kilo ya? Iya, dari atas. Pakai mobil, Pak, kendaraan? Enggak bawa kendaraan. Oh, Butuh waktu lebih kurang 5-6 menit lah. Iya. Dari atas Bukit sini. Jadi memang cukup jauh. Bapak tinggal situ emang? Iya. Udah lama, Pak? Alhamdulillah dari tahun 2017. Oh, Masya Allah. 2017, udah lama. Lah ini, iya, udah lama. Lah yang benar ya Pak Agus, mau tanya nih, kenapa Pak Agus itu berjamaahnya ke At-Taqwa padahal jaraknya 3 kilo, dan saya perhatikan udah lama sekali gitu. Iya. Yang pertama sih mungkin saya udah coba beberapa masjid ya yang dekat rumah. Iya. Tapi ada kurang merasa kurang nyaman lah, kurang serap gitu. Bukan karena masjidnya bagus atau tidak bagus atau enggak, tidak, tapi lebih kayak misalnya dari imam, imamnya ya satu itu aja, dan bacaan juga itu aja gitu kan. Kul 3 kul. Ya 3 kul lah gitu kan. Tapi yang jelas sih kalaupun 3 kul tapi kalau hasil enak, makrosnya enak juga nggak apa-apa kali ya Pak ya. Cuma kebetulan ya apa sih, makrosnya kurang inilah, kurang jadi nggak nyaman gitu. Iya. Bukan merasa yang paling benar sih Pak ya, bukan, cuman ya kita kan sebagai makmum kan kalau misalnya sholat dengerin imam enak tuh kan juga nyaman gitu ya Pak ya. Kenyamanan ya. Kenyamanan. Untuk menambah kekusukan. Ya. Terus ya pernah satu saat dari mana gitu kan, sholat di sini gitu kan, imamnya enak sekali di sini gitu kan. Kebetulan kali gitu kan. Nah, coba lagi, oh iya memang ternyata di sini alhamdulillah gitu ya, imamnya bacaannya tartil, terus surat juga nggak itu aja gitu kan ya. Surat-suratnya random lah, sangat random tapi apa namanya nggak hanya juz 30 aja gitu ya, tapi juz-juz yang lain juga jadi lebih enak lah ya. Menambahin khasanah wawasan kita gitu kan, gitu kan, tentang bacaan Quran gitu kan. Itu sih Pak yang luar biasa. Terus ya dari sisi tempat juga ya nyaman, tidak bagus, maksudnya bukan konyol mewah gitu kan, ada juga masjid yang mewah yang saya lewati gitu, tapi sederhananya tetap membuat nyaman gitu. Iya betul. Nyaman gitu, dan makanya ya kan alhamdulillah saya juga tahun kemarin sempat 10 hari itikaf full di sini kan. Oh, gitu. Masya Allah. Ya tidur di sini lah, maksudnya ya benar-benar nyaman lah. Terus kebersihannya terjaga, kamar mandi juga bersih, enak. Jadi kita pun kalau mau mandi, mau MCK lah kasarnya gitu ya, alhamdulillah nyaman itu ya. Alhamdulillah. Gitu Pak. Masya Allah. Parkir juga Pak ya. Parkir juga nyaman gitu. Saya pernah beberapa kali ninggalin motor di sini Pak. Oh. Ya jadi turun sini ninggalin motor, titip gitu ya. Terus ya berangkat seharian gitu kan. Aman. Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Kalau di sisi kegiatan ya mungkin saya kan juga sih udah rame ya Pak. Iya. Ya udah ada apa tuh kelas tahfiz Quran dan kemudian udah mulai ada kajian rutin. Sudah lama kalau kajian rutin? Ya setiap Sabtu dan Ahad juga ya mungkin bisa ditambah. Oh, tambah Sabtu Ahad gitu kan. Iya. Atau kalau kayak sekarang kan setiap subuh tuh ada kultum karena di bulan Ramadan. Nah mungkin juga kultumnya tinggal hanya di bulan Ramadan. Hari Jumat, hari biasa gitu ya. Mungkin setiap hari-hari tertentu ada kultumnya juga. Apa namanya? Ya ini kan yang apa ya, Masjid At-Taqwa ini kan kalau saya lihat di pinggir jalan ya Pak ya, strategis gitu kan, dan jamaahnya mungkin kalau saya lihat nih random banget gitu Pak. Maksudnya ada beberapa yang familiar lah bukannya karena sering ketemu di masjid. Iya betul. Banyak juga yang silih berganti kan, ya karena mungkin apa tuh namanya trennya memang di pinggir jalan ya, jadi mungkin ya kalau seandainya mungkin setiap hari atau entahlah diatur waktunya tuh gimana, mungkin ada kayak semacam dulu pernah ada kalau nggak salah foto yang nasi 2000-an tuh Pak.
Oh iya iya iya. masih 2000-an tuh kalau nggak salah. Oh, yang itu bagus sekali tuh Pak. betul. Jadi memancing orang untuk ya kayak ojek online gitu kan, mampir ke sini sambil sholat sambil mungkin istirahat dan makan atau segala macam gitu kan. Jadi Oh iya iya iya. ya jadi menurut saya biar lebih ramai lah ya Siap. kan. Nah yang luar biasa kan di sini tuh subuhnya aja tuh bisa 2-3 saf tuh Pak. Oh iya iya, Iya, masya kan? Allah, alhamdulillah. Bisa 2-3 saf. Alhamdulillah. Jadi kalau kayak Ramadan sekarang ini bisa sampai full gitu Betul, kan, dari iya, betul. hari 10, ya, 10, 10 ya, iya, masih betul. full itu kan luar biasa gitu Pak. Jadi saya pikir ini insya Allah memang apa ya, upaya DKM-nya sudah luar biasa lah untuk membuat memakmurkan masjid ini gitu loh. Alhamdulillah, Jadi ya paling tambahannya itulah bisa lebih banyak memberikan manfaat, Alhamdulillah. bukan hanya di sekitar orang sini tapi orang-orang yang lewat dari situ. Baik. Memang sebenarnya kebanyakan kalau subuh udah jelas ya tadi ya pemainnya. Tapi kalau duhur sama asar maghrib Duhur, itu asar maghrib itu sangat random dan sangat padat, bahkan parkiran kita penuh ya, apalagi Ramadan ini. Karena di sini tuh ada, saya pernah nanya katanya ada tempatnya nyaman, teduh, di luar ada untuk ruang publik. Mungkin misalnya kan kayak sekarang nih cuma ada 1-2 titik gitu ya, mungkin ditambahkan charger stationnya gitu Iya, kan, iya. untuk ngecas ketika mau mampir. Oh iya. Mungkin ditambahin ya paling enggak minum gratis gitu kali Pak, Oh, ya gitu siap. ya, minum gratis terus sedikit makanan gitu. Betul. Jadi bikin orang-orang yang lewat ke sini tuh makin nyaman gitu. Tapi ini menurut saya luar biasa sih Pak. Alhamdulillah. Ya maksud saya kalau saya dari atas ke bawah saja itu lebih kurang saya ngelewatin 4 masjid Besar, masjid besar. masjid besar gitu kan, masjid besar gitu kan. Iya. Dan ya dibandingkan yang masjid-masjid yang lain lebih besar ya, di sini kan sebenarnya nggak terlalu besar dibandingkan yang lain ya. Tapi apa sih istilahnya, alhamdulillah tuh selalu rame. Iya, Alhamdulillah benar. selalu rame gitu kan. Terus apa namanya, ramai dikunjungi gitu kan. Iya. Terus anak-anak juga Betul. banyak gitu kan. Ya, dan apa nyaman untuk nunggu gitu. Dan apa yang Pak Agus bilang tadi yang mengenai mengingatkan kembali tentang program apa siang murah itu ya, murah itu sebenarnya dulu kita kerjasama dengan Titip Peduli, dengan Titip Peduli, dan waktu itu sudah jalan, tapi waktu itu ada apa sedikit kendala ya waktu itu, karena harus disupport selain Titip Peduli juga dari kerjasama dengan lembaga lain. Terus ini kan di Atakwa ini sebenarnya udah lengkap dari mulai ya pembenahan ibadah, layanan ibadah, kemudian dakwah, banyak kajian-kajian, hampir 1 minggu itu full. Sabtu Minggu pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada kajian anak, ada majelis taklim, itu sangat padat sekali. Nah, kemudian juga ada pemberdayaan umat, ada hal lain yang dilakukan oleh DKM. Saya pengen nangkap Pak Agus, apa yang terkesan sini tentang pemberdayaan umat? Pernah nyoba sarapan di depan belum? Atau ada warung angkringan tuh? Iya. Itu juga salah satu menurut saya inovasi ya Pak ya. Dari DKM di Atakwa menyiapkan dan menyediakan lahan buat UMKM berdagang gitu kan. Dan apa namanya, ya saya beberapa kali memang sarapan gitu ya di sana, dan saya cobain lah satu-satu gitu. Iya. Alhamdulillah semua juga makanannya enak. Iya. Harganya juga sangat terjangkau. Terjangkau betul. Ya memang mungkin karena keterbatasan ruang kali ya Pak ya, makanya cuma bisa sampai pagi, sampai jam 10 Jam ya 10, Pak ya. iya. Padahal mungkin tuh kalau diteruskan juga bahkan sangat bagus, cuman ya sebagai sebuah awal tuh udah luar biasa sih. Betul. Jadi apa tuh namanya, bisa juga apa ya, jadi orang yang mungkin mampir makan siang gitu kan, terus Iya, betul. atau mampir Sarapan. gitu kan, ya, Akhirnya mengenal masjid dan tertarik dengan masjid dalamnya, ikut berjamaah. ya bisa ikut jamaah. Ya kalau dari sisi pengurus dilihat dari apa yang sudah disiapkan oleh pengurus atau DKM terhadap kesiapan masjid dalam menerima jamaah, itu bagi saya itu udah luar biasa. Artinya nggak perlu menilai yang lain ya Pak ya. Iya. Misalnya dengan kondisi masjid bersih, kemudian jamaah nyaman, itu bagi saya itu sudah poin positif buat pengurus. Tapi di luar itu juga memang keramahan pengurus gitu ya, sangat luar biasa. Dan kita juga didukung pesantren-pesantren Iya. besar, personel dari ustadz-ustadz dari pesantren besar. Dan juga itu tadi keterlibatan dari ya yang saya lihat ya, kayak misalnya ada Ustadz Mulyadi, Iya. gitu, Iya. dan Satu us. ada Ustadz Lubus gitu ya. Jadi
ya ini memang itulah yang membuat saya juga sering datang ke sini. Jadi kalau saja misalnya memang dekat gitu kan, mau itu bisa 5 waktu gitu kan, cuma yang itu tadi akhirnya memang kalau siang atau sore kalau kebetulan saya lagi nggak ada aktivitas di luar rumah ya saya memang nyari yang terdekat, tapi kalau maghrib, isya, subuh insya Allah saya akan kesini gitu kan supaya nyaman untuk sholat. Alhamdulillah. Bagus. Kesan terakhir di bulan Ramadan ini dan untuk keberlangsungan atau kemakmuran apa selanjutnya. Ya, mungkin ini ya Pak ya, yang harus dipertahankan pastinya. Iya. Harus dipertahankan. Kalau misalnya bisa ditingkatkan itu jauh lebih baik. Iya. Itu tinggal memang mungkin salah satu PR-nya pengurus adalah regenerasi nih Pak. Oh, betul. Bagaimana regenerasinya yang berikutnya nanti bisa minimal mempertahankan apa yang sudah dibuat oleh pengurus yang sekarang. Betul. Tapi ditingkatkan lagi itu jauh lebih baik. Iya. Jadi kalau berharapnya nih Pak, pengurus-pengurus yang sekarang kalau suatu saat nanti mungkin sudah harus regenerasi, tidak juga langsung meninggalkan. Oh iya betul. Tapi bisa berkesinambungan. Membina pengurus-pengurus yang sekarang ya pengurus yang nanti akan menggantikan itu Pak. Jadi si pengurus yang baru nanti mungkin suatu saat nanti ada regenerasi itu bisa terus berkesinambungan. Berkesinambungan, menjaga apa yang sudah dilakukan oleh pengurus-pengurus yang sekarang. Karena ini udah sangat luar biasa lah ya, sangat luar biasa. Kalau 1 sampai 10 ya ini 9 nilainya. Alhamdulillah. Nanti pengurus yang regenerasi yang nanti menggantikan kalau bisa ya bisa di 9 sampai 10 gitu kan Pak. Tapi itu pastinya harus memang pengurus yang lama juga harus terus terlibat dalam arti mengayomi. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak Agus. Demikian ini tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Agus. Pak Agus ini adalah tinggal di Katumiri dan sudah bertahun-tahun selalu bersama di Masjid Al-Dakwah membuat tim media Al-Dakwah ini untuk tertarik untuk mewawancarai, dan ternyata Masya Allah apa yang disampaikan Pak Agus tadi, kesan maupun harapan depan terhadap bulan Masjid Al-Dakwah ini tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan. Dan Pak Agus ini juga pernah itikaf 10 hari full di Masjid Al-Dakwah dan hampir maghrib isya Sallallahu ala Muhammad Sallallahu